Assalamualaikum anak solih solihah. Hari ini kita belajar tema melanjutkan tema 4 subtema 2 pembelajaran 2. Kita buka halaman 53, langsung ke pembahasan soal. Untuk materinya kalian bisa membacanya sendiri mulai dari halaman 50 sampai 51 nggih. Sekarang perhatikan nomor 1. Lambang sila Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, nah kita perhatikan dulu. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sila keberapa? Kedua ya. Jadi untuk sila kedua itu lambangnya adalah rantai. Untuk B bintang itu sila pertama. Yang C pohon beringin itu Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Kemudian yang banteng itu adalah sila keempat. Sedangkan jika kalian menemukan lambang padi dan kapas itu berarti sila ke-5. Selanjutnya Pak Agus, ini ya bacaannya. Pak Agus adalah pimpinan sebuah perusahaan. Meskipun ia memiliki jabatan tertinggi, ia tidak menyalahgunakan jabatannya untuk menghakimi para bawahannya. Ia selalu berlaku ramah dan adil kepada setiap karyawannya. Perilaku Pak Bagas tersebut sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang mana kira-kira? A. Tidak semena-mena terhadap orang lain. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Mampu melakukan yang baik demi kebenaran. Atau D. Menjaga kepercayaan orang. Jadi yang benar adalah yang A ya. Jadi meskipun Pak Bagus tadi memiliki jabatan, tetapi dia tidak semena-mena terhadap orang lain. Sekarang nomor 3. Di bawah ini yang termasuk sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Yang mana? Sila kedua Pancasila yang merupakan kegiatan kemanusiaan, kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang C. Nah ini yang C ini kan gambar membantu korban bencana alam ya. Kemudian nomor 4. Langkah yang perlu dilakukan ketika membuat gambar ilustrasi adalah, jadi yang pertama sebelum kalian melakukan gambar ilustrasi, yang pertama adalah kalian harus menentukan gagasannya dulu. Nah, pertama menentukan gagasannya. Setelah menentukan gagasan, baru kalian menggambar sketsanya, baru nanti dilanjut dengan mewarnai. Jadi enggak asal langsung menggambar, jadi harus menentukan gagasan atau temanya terlebih dahulu. Nomor 5. Berikut yang merupakan contoh gambar ilustrasi manusia. Yang mana? Jelas ya, yang A itu adalah hewan, B tumbuhan, yang C hewan, yang D ini adalah ilustrasi manusia. Kemudian rom 2. Sebutkan 4 makna yang berhubungan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti kalian tulis, bisa kalian lihat juga di buku tulis, di buku LKS ini ada beberapa contohnya ya. Di halaman 50 ini ada beberapa contohnya. Kalau di LKS ini ada 8, tapi kalian tadi hanya disuruh menyebutkan 4 saja. Jadi pilih 4 dari 8 poin ini. Kemudian nomor 2. Apa makna dari warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat? Jadi
warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat, berarti memiliki kedudukan dan derajat lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak. Jadi manusia itu memiliki kehidupan yang harusnya itu dilakukan sesuai dengan derajatnya manusia. Jadi enggak harus diperlakukan secara layak ya. Jadi poin ketiga, nomor 3, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini juga ada di LKS sama halaman 50. Ini ada 12 poin, ada 12 poin. Contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila ini. Nah, jadi nanti kalian pilih dari ke-12 ini, pilih 3. Bisa kalian tulis di buku tugas. Terus nomor 4, bagaimana cara menggambar ilustrasi berupa tumbuhan. Nah, sini ada di LKS halaman 52. Caranya menggambar ilustrasi tumbuhan, caranya itu ada 2, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Jadi dalam menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan digambar berupa kesan bahwa gambar membentuk tumbuhan. Jadi contohnya mungkin kayak kalian hanya menggambar daunnya saja atau bunganya saja. Nah, adapun juga menggambar secara lengkap, berarti secara lengkap, secara detail, ada daunnya, ada batangnya, juga ada bunganya. Seperti itu nggih. Kemudian yang nomor 5, jelaskan langkah-langkah untuk menggambar ilustrasi. Nah, dalam menggambar ilustrasi kalian perlu mengetahui yang pertama adalah kalian menentukan gagasan tema ilustrasi. Jadi menentukan temanya dulu, kemudian menggambar sketsa menggunakan pensil ya, menggunakan pensilnya dulu. Terus setelah itu kalian bisa dilanjutkan dengan mewarnai. Nah, itu tadi beberapa pembahasan soal yang ada di LKS, bisa kalian tulis di buku tugas. Ya, selamat belajar. Sekarang dilanjut pembahasan evaluasi pembelajaran 3. Nanti sebelumnya juga sama, kalian baca dulu materinya. Sekarang nomor 1. Kegiatan pada gambar merupakan salah satu cara memperbarui sumber daya alam, yaitu yang mana? Yang benar adalah nomor 1 adalah A, kegiatan reboisasi. Nomor 2, contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Nah, yang benar adalah, yang tepat adalah yang ini ya, yang B. Jadi kita tidak hanya menebang saja, tetapi juga harus diikuti dengan penanaman kembali. Nomor 3, dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kita harus bijak dan bertanggung jawab. Maksud dari pernyataan tersebut adalah yang mana kira-kira? Jawabannya adalah A, pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan serta perlu menjaga kelestarian. Nah, sekarang ini ada bacaan. Ustazah bacakan ya. Kuda dan keledai. Ada seekor keledai yang selalu merasa iri dengan kehidupan seekor kuda.
Kuda itu dirawat dengan baik oleh pemilik mereka. Dia ditempatkan di kandang yang bersih, selalu dimandikan, dan selalu diberi makan yang enak. Dia juga tidak pernah disuruh untuk bekerja. Adapun si keledai, dia harus bekerja keras setiap hari, mengangkut barang dan menarik gerobak yang berat. Dia tinggal di sebuah kandang yang jarang dibersihkan dan hampir tidak pernah dimandikan. Selain itu, dia selalu diberi makan seadanya. Namun, saat terjadi peperangan, kuda tersebut terluka parah lalu mati. Si keledai melihat semua itu, lalu menyadari bahwa selama ini dia salah. Ternyata nasibnya jauh lebih baik dibandingkan kuda itu. Dari bacaan itu kita bisa mengerjakan nomor 4 dan 5. Nomor 4, tokoh dalam cerita di atas adalah siapa kira-kira? Tokoh itu berarti pemain yang ada di dalam cerita ini. Nah, cerita ini itu menceritakan tentang kuda dan keledai. Berarti tokohnya adalah B, kuda dan keledai. Nomor 5, pesan moral yang terkandung dalam cerita di atas adalah, jadi setelah kalian membaca cerita, setiap cerita apapun itu pasti ada pesannya. Nah, dari cerita ini pesannya apa? Yang D ya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Belum tentu yang dimiliki orang lain itu yang menurut kita itu lebih baik, tapi bisa saja itu bukan yang terbaik kalau kita berada di posisinya ya. Jadi harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Sekarang lanjut ke rom 2. Salah satu cara penggunaan sumber daya alam yang dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan menjaga kelestarian. Bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam? Caranya adalah meskipun kita menggali dan mengolah sumber daya alam, perlu menggunakan teknologi maju sehingga memungkinkan terpeliharanya kelestarian. Jadi tidak hanya asal mengambil saja. Jadi kita juga harus perlu memperbaharui. Tidak boleh dalam pengambilannya itu juga secara besar-besaran. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nomor 2, berikan 4 contoh upaya untuk memperbaharui sumber daya alam. Yang pertama bisa kalian tulis, reboisasi dan penghijauan lahan yang gundul. Yang kedua, mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan secara modern melalui tindakan pelestarian. Yang ketiga, penanaman ladang secara bergilir. Jadi nggak boleh, maksudnya satu ladang itu ditanami terus. Nah, jika itu terjadi, maka unsur hara yang ada di dalam tanah itu lama-kelamaan akan habis. Jadi harus bergantian. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 4, pengolahan lahan pertanian dengan panca usaha tani. Nah, sekarang nomor 3. Air termasuk salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Kita perlu melakukan penghematan dan pemanfaatan air. Mengapa demikian? Nah, karena jika kita menggunakan air secara besar-besaran, nah itu akan
mengurangi penggunaan air bersih. Nah, bisa saja nanti pas seperti ini musim kemarau, jadinya banyak beberapa desa yang kekurangan air bersih karena pada saat sumbernya banyak dimanfaatkan secara berlebihan. Makanya kita perlu yang namanya menghemat dalam memanfaatkan air. Selain itu, kita tahu bahwa pohon yang besar itu akarnya itu menyimpan banyak air ya. Jadi kita tidak boleh menebang sembarangan pohon. Jadi seperti tadi melestarikan ya. Jadi ada keterkaitan antara pohon dan air. Jika kita menebang pohon yang besar, berarti kita juga harus menanami kembali. Jadi nggak hanya ditebang terus nanti lama kelamaan pohonnya habis, tidak ada tempat untuk menyimpan air. Sekarang nomor 4 dan 5 ini nanti kalian baca sendiri ceritanya ya. Nah, dari sini kita dapat lihat judulnya saja Semut dan Kepompong. Berarti nomor 4, tokoh dalam cerita tersebut adalah semut dan kepompong. Nah, untuk pesan moral dalam cerita tersebut nanti kalian coba cari tahu sendiri pesannya apa. Itu hampir sama seperti tadi yang di pilihan ganda. Jadi harus kalian baca dulu biar kalian mengetahui pesannya apa dari cerita itu. Yang namanya pesan berarti itu diambil yang baik, yang bisa kita contoh. Nah, untuk hal yang buruk, negatif itu tidak perlu dicontoh. Oke, anak SD Islam yang soleh dan solihah, tetap rajin belajar, jangan pantang menyerah, jangan banyak main ya, perbanyak membaca buku di rumah, gak boleh main game terus ya, nanti matanya bisa sakit. Jadi kalau sudah melihat video pembelajaran yang Ustadzah kirimkan, digunakan untuk istirahat dulu. Jadi jangan langsung digunakan untuk main game berjam-jam atau lihat YouTube. Nah, itu bisa merusak mata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.